Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reseptiani, NIM 215211041, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Abdurrahman bin Sa'd al-Azdi, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Abu Hurairah. Ia lahir tahun 598 Masehi di Al-Jabur, Arab Saudi. Ia seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebut dalam isnadnya oleh kaum Sunni. Ia seorang yatim sejak kecil. Ia masuk Islam pada abad ke-7 Hijriah. Abu Hurairah ialah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya bapak kucing, karena dahulu ia bekerja mengembala kambing keluarganya, dan di sisinya selalu ada seekor kucing kecil. Lalu ketika malam tiba, ia menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, ia pergi ke pohon itu dan ia bermain-main dengannya. Maka dari itu, ia diberi kunyah Abu Hurairah, yang artinya bapaknya si kucing kecil. Ia memiliki seorang istri bernama Basro bin Ghazwan, di mana ia dulu pada masa mudanya bekerja pada Basro bin Ghazwan, yang ia nikahi setelah masuk Islam. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 500 hadis. Pada tahun 678 atau 59 Hijriah, di umur 78 tahun, Abu Hurairah jatuh sakit dan meninggal di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badisbah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ia berasal dari Bukhara, sekarang masuk Uzbekistan, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Bukhari. Ismail ayah Bukhari, ia adalah seorang ulama hadis di daerah Bukhara. Ia juga seorang pembisnis. Imam Bukhari lahir pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara. Waktu itu merupakan wilayah Khurasan. Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang menjunjung ilmu dan adab. Namun waktu ia masih kecil, sang ayah wafat bila ia anak yatim. Demikian ia dibawa pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, dan Muhammad bin Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan cinta ilmu. Jenius sejak belia, ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun, dan ia juga mulai hafal banyak hadis tanpa mencatat, dan pada usia 11 tahun ia sudah menghafal banyak hadis serta sanadnya. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari telah hafal Musnad Abdillah bin Mubarak serta kitab Karya Waki. Di usia yang sama, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pada usia 17 tahun, ia telah hafal Al-Jami, Sufyan Al-Sauri. Ia juga banyak membetulkan catatan-catatan para ulama. Sejak muda, Imam Bukhari telah melakukan rilah mujahadahnya demi mendapatkan hadis sangat luar biasa. Ia pernah menempuh perjalanan 1 bulan demi mendapatkan sebuah hadis yang sahih. Bukhari berguru kepada 1080 ulama, mulai dari tabi'in hingga ulama yang seusia dengannya. Imam Bukhari hafal 200.000 hadis, 100.000 hadis diantaranya hadis sahih. Keilmuan dan kecerdasan Al-Bukhari telah diakui oleh para ulama sejak ia muda. Keilmuan itu juga terlihat dari betapa banyak muridnya yang menjadi ulama. Muridnya berjumlah 90.000 orang, di antaranya Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasai. Pada bulan Ramadan, setiap malam Bukhari khatam Al-Quran dalam sholatnya. Di pagi hari ia tilawah 10 juz, siang hari 10 juz, dan sebelum berbuka 10 juz. Sehingga dalam bulan Ramadan ia khatam 60 kali. Karya-karya Imam Bukhari, mungkin banyak di antara kita hanya tahu Sahih Bukhari dan Abdul Mufrad. Padahal karya Imam Bukhari sangat banyak, mulai dari kitab-kitab hadis hingga sejarah dan fikih. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun, tepat di malam Idul Fitri. Kaum muslim berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir untuknya, mulai dari sholat jenazah dan menghadiri pemakamannya. Pemakaman ulama hadis yang tak ada duanya. Beliau sudah tiada, namun ilmu dan karyanya terus abadi sepanjang masa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila
terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya pribadi mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.